Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Kalian tentu pernah memanfaatkan fitur Sherlock, bukan? Nah, saat kalian menggunakan fitur tersebut akan muncul angka-angka yang merupakan posisi titik lokasi yang dimaksud. Susunan angka-angka itu yang disebut sebagai titik koordinat. Biasanya titik koordinat ditulis dalam bentuk koordinat kartesius. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian koordinat kartesius. Koordinat kartesius adalah sistem koordinat yang memuat angka-angka tertentu di setiap bidangnya yang ditulis dalam bentuk x, y. Koordinat ini ditemukan oleh seorang ahli matematika asal Prancis, yaitu Alain Descartes. Ciri utama koordinat kartesius adalah adanya dua garis tegak lurus yang saling berpotongan di suatu titik. Kedua garis tersebut dinamakan sebagai sumbu koordinat. Pada sistem koordinat kartesius itu memuat dua sumbu, yaitu sumbu yang arahnya horizontal atau mendatar disebut sebagai sumbu x ini ya, ke arah kanan bernilai positif dan ke arah kiri bernilai negatif. Kemudian sumbu yang arahnya vertikal atau tegak biasa disebut dengan sumbu y atau ordinat, ke atas bernilai positif dan ke bawah bernilai negatif. Pada koordinat kartesius terdapat 4 daerah, yaitu daerah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kita beri nama dulu ya. Sini kuadran 1. Kuadran 1 x-nya bernilai positif ke kanan dan y-nya bernilai positif ke atas. Kemudian kuadran kedua x-nya ke kiri bernilai negatif, y-nya ke atas bernilai positif. Huruf kecil ya, negatif x, positif y. Kuadran ketiga sumbu x ke kiri bernilai negatif, sumbu y ke bawah juga negatif. Jadi pada kuadran ketiga titik koordinatnya bernilai negatif. Kemudian yang terakhir kuadran 4 sumbu x ke kanan bernilai positif, sumbu y ke bawah bernilai negatif. Oke, kita rapikan dulu letaknya. Kuadran ketiga, kuadran keempat. Nah, ini merupakan aplikasi GeoGebra yang memudahkan belajar matematika, khususnya untuk geometri dan aljabar. Kita bisa memisalkan ya, mengambil sembarang titik. Caranya pada menu klik tanda panah, kemudian di sebelah kanan klik titik, pilih titik baru. Misalkan kita mau membuat titik koordinat pada kuadran ke-1, kita klik saja ya, kita letakkan lalu klik satu kali. Nah, ini kita misalkan titik A, kita bisa melihat koordinatnya, klik kanan, pilih pengaturan, pada bagian tampilkan label, pilih di sini nama dan nilai, maka nanti akan muncul titik koordinat dari titik A, yaitu 2,4 kuadran 1 ya, x-nya positif 2, y-nya positif 4. Kemudian
Langsung misalnya kita pilih titik B di kuadran kedua, ambil sembarang. Nah, ini titik B. Nah, koordinat titik B ini caranya klik kanan, pilih pengaturan. Nah, pilih nama dan nilai, maka akan muncul koordinat titik B yaitu negatif 5,4. Kuadran kedua, X nya bernilai negatif 5, Y nya positif 4. Nah, kenapa X nya negatif 5? Nah, kita lihat pada sumbu X, skalanya menunjukkan negatif 5, Y nya positif 4. Kita lihat pada sumbu Y yang vertikal, skalanya menunjukkan angka 4. Jadi koordinat titik B adalah negatif 5,4. Kemudian contoh koordinat pada kuadran ketiga, kita klik saja ya, sembarang, misalnya di sini titik C. Titik C ini koordinatnya ya, perhatikan skala pada sumbu X negatif 3, kemudian skala pada sumbu Y negatif 1. Jadi koordinat titik C adalah negatif 3, negatif 1 ya. Kuadran ketiga nilainya negatif semua. Kita buktikan negatif 3, negatif 1, benar ya. Kemudian contoh koordinat pada kuadran keempat, kita pilih saja ya, letaknya sembarang, misalnya di sini titik D. Nah, titik D ini koordinatnya adalah X nya bernilai positif 6 ya. Perhatikan skala pada sumbu X nya menunjukkan angka 6 dan sumbu Y nya menunjukkan angka negatif 2. Jadi koordinat titik D adalah 6, negatif 2. Nah ya, X nya skalanya angka 6, Y nya menunjukkan skala negatif 2. Di kuadran keempat, X nya positif, Y nya bernilai negatif. Jadi bisa dipahami ya. Oke, sekian dulu, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.